Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Kusno. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mengaplikasikan tentang bagaimana simulasi dari penggunaan aplikasi ProModel. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit simulasi dari ProModel itu sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke dalamnya. Pertama, kita klik Build. Kita pilih bagian-bagian atau line apa saja yang akan kita inginkan. Saya di sini mengambil material. Terus kita tambahkan bagian-bagian yang lainnya. Saya di sini mengambil engine. Terus kita tambahkan conveyor. Lalu kita tambahkan bagian yang lainnya. Palette box ini nanti akan saya gunakan sebagai lem dari assembling unit. Lalu kita tambahkan lagi conveyor. Kita tambahkan inspect. Nanti di sini sebagai bagian dari quality controlnya. Baik, jika sudah, kita tambahkan lagi conveyor. Ini kita agak geser sedikit. Lalu selanjutnya kita tambahkan output atau bagian barang hasil untuk dikirimnya. Bisa kita edit. Dan kita atur ukurannya. Nah, kita tambahkan beberapa pekerja nanti di dalam sini. Caranya kita hapuskan dulu checklist new di sini. Kita tambahkan operator. Kita klik dulu gambarnya, baru kita tambahkan. Di sini juga kita tambahkan. Baik, jika sudah, kita tambahkan juga di sini operatornya.
hasil output boxnya. Lalu kita tambahkan juga operator di bagian QC, inspektor. Kita perbesar ukurannya. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan alat untuk mengangkut barangnya. Jika sudah, kita beri nama pada bagian setiap line-nya. Gensub adalah bagian dari part untuk menyatukan part-part nanti dari komponen-komponen motor. Terus di sini kita beri nama AC engine karena ini bagian assembling engine. Terus di sini kita beri nama di conveyor-nya. Nah, pada bagian ini kita beri nama AC unit. Beri nama quality control. Share pengiriman. Lalu pada bagian semi-truknya ini adalah bagian pengirimannya. Dan pengirimannya. Oke, jika sudah selesai, kita tambahkan nama-namanya juga di per setiap seksi atau lainnya. Dan di sini kita beri nama dengan kita klik teks di sini. Ini area Jensen. Lalu yang selanjutnya kita beri nama juga pada area conveyor-nya untuk mempermudah. Beri nama. Lalu pada bagian ini unit line S unit kita tambahkan. Oke, tambahkan juga pada bagian conveyor ini. Tambahkan quality control. Tambahkan ini juga, geser pengiriman ke sini. Dan pengiriman juga kita beri nama. Nah,
Jika sudah diberi nama, kita atur pada bagian arrivals, entities, dan bagian prosesnya, processing. Kita di sini kita setting entitiesnya dulu. Entities di sini perumpamaannya bagian raw material ini adalah part bagian motor yang terpisah. Kita tambahkan di sini raw material, terus engine tadi setelah bagian di engine. Terus unit motor kita beri perumpamaan dengan box. Kita beri nama di bagian sininya. Ini engine, kita ganti nama jadi unit motor. Kita sudah setting bagian entitiesnya. Sekarang kita ke arrivalsnya. Ada 3 komponen yang tadi kita tambahkan di bagian entitiesnya. Kita buat jalur untuk part genset. Itu locationnya di series unit 1 karena itu dia dari line conveyor S unit 1. Terus yang kedua kita dari engine ke geser S unit 2, alurnya ke sini. Lalu yang ketiga dari unit motor itu akan dikirimkan ke bagian geser QC karena setelah motor jadi maka akan dikirimkan ke bagian quality control. Selanjutnya kita setting dulu di sini 1. Hilangkan semua. Oke, setelah itu kita setting di bagian processingnya. Processing di entities pertama, bagian processing pertama yaitu kita cari part genset. Dari part genset ini itu akan ke gensetnya. Kita add routing. Dari engine kita setting sebentar. Kita setting lagi di processingnya tadi. Oke, selanjutnya pada bagian unit motor.
Ini adalah proses dari bagian-bagian untuk jalur motor, produksi motornya. Akan saya perkecil dulu. Lalu kita setting pengaturan waktunya dari part gensub sini, bergeser SI unit. Di sini kita kasih keterangan white N dalam kurung 350,10 min. Terus yang keduanya bagian S unit 2 sama, kita tambahkan keterangan waktu white N 300,10 min. Lalu angka selanjutnya yaitu dari SI unitnya kita tambahkan keterangan operationnya white N 10,3 min. Bagian QC-nya kita tambahkan white E 5 menit. Di bagian pengiriman barang kita beri keterangan white N 90 menit 90,10 min. Nah, di sini hasil dari part gensub itu adalah part gensub itu sendiri pada outputnya. Lalu pada bagian S unit itu outputnya masih berbentuk part gensub. Nah, begitu pula bagian SI engine, maka outputnya adalah engine. Nah, dari unit motor, ketika dia memasuki unit motor, maka output dari bagian sisi SI unit yaitu berupa unit motornya. Pada bagian pada bagian part gensub, di sini kita ganti menjadi join 1, bukan per 1, karena akan penggabungan part di bagian SI unitnya.
Terus yang selanjutnya di bagian get series unit di engine pun sama, kita ganti menjadi join 1 karena terjadi penggabungan part atau penggabungan dari setiap line-nya. Nah, ini adalah settingan waktu dan alur dari proses S-unit. Di sini kita belum menambahkan kapasitas di setiap line-nya. Di sini kita tambahkan 500 bagian gensaknya pun sama, di bagian sini kita tambahkan 180 yes unit pun sama 180. Bagian pengiriman kita kirim 100 pengiriman. Nah, kita coba simulasikan. Sebelumnya kita jangan lupa untuk save dokumennya. Simulasi model. Kita juga bisa mempercepatnya. Mohon maaf, di sini saya belum mengatur settingan waktunya berapa lama. Kita tambahkan di option. Di sini kita tambahkan jam kerjanya ya. Kita tambahkan 8 jam kerja. Setelah itu baru bisa kita running. Bisa kita percepat juga. Nah, kita lihat hasil dari kapasitasnya di sini. Nah, pada hasil ini bisa kita lihat bahwa pada proses yang awal tadi itu terjadi waiting yang cukup besar dan hasil dari unit motornya pun itu hanya 383. Ini bisa dibilang masih kurang efektif atau bahkan bisa terjadi bottleneck nanti ke depannya. Mari kita ubah lagi settingannya. Kita ubah setting lagi untuk bagaimana sih caranya supaya si hasil ini tuh bisa optimal. Biasanya untuk yang disetting itu produksinya. Terus di bagian processing. Nah, jika sudah, kita lihat lagi hasilnya apakah ini sudah bisa optimal atau belum. Kita tunggu. Kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasil setelah di setting ulang. Kita lihat bahwa total exit-nya itu menjadi meningkat jadi 418.
Dan di sini juga sudah tidak ada terjadinya waiting lagi, dan bisa dibilang ini adalah hasil yang sudah optimal. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.